Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Tuhan, mari Kau yang siapkan hidup kami Tuhan pagi ini Tuhan, untuk kami boleh menerimakan setiap pesan dan firman-Mu. Kami percaya Bapa, biar firman-Mu Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami, biar firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Luar biasa pagi ini Bapak Ibu Saudara, amin. Amin ya. Pagi ini ada firman yang akan kita dengar bersama-sama. Ini kisah tentang Yeremia dan Ebed Melek. Pernah dengar nggak? Ya. Jadi ada seorang hamba raja yang melakukan perbuatan kecil tetapi itu mengubah keadaan. Kita akan sama-sama buka dari Yeremia pasal yang ke-38 ayat 1 sampai 13. Yeremia pasal yang ke-38 ayat 1 sampai 13. Judulnya adalah Yeremia dimasukkan ke dalam perigi. Ya, ia tertolong oleh Ebed Melek ya. Tetapi Sefasa bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukal bin Salemnya dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini Yeremia dihukum mati. Sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini, Yeremia, tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Zedekia menjawab, baiklah ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur, lalu terprosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tetapi ketika didengar Ebed Melek orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed Melek dari istana raja itu lalu berkata kepada raja, ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota. Lalu raja memberi perintah kepada Ebed Melek orang Ethiopia itu, katanya, bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Ebed Melek membawa orang-orang itu masuk dalam istana raja ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed Melek orang Ethiopia itu kepada Yeremia, taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu ke bawah ketiakmu sebagai ganjal tali. Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Hari itu Raja Zedekia ini bisa dibilang adalah raja yang mungkin agak sedikit pelin-pelan, Bapak Ibu Saudara. Ketika banyak orang berkata Yeremia itu sesat, Yeremia itu tidak menguatkan semangat prajurit dan rakyat, maka hukumlah dia. Lalu Raja Zedekia membuat keputusan, silakan mereka adalah Yeremia dalam kuasa kalian. Lalu ketika tadi saya bilang Ebed Melek, dia adalah seorang hamba raja. Dia percaya bahwa apa yang Yeremia firmankan itu yang berasal dari Allah Bapa. Lalu dia ngomong sama raja, ya tuanku raja, tolong selamatkan Yeremia.
Di bawah sana di dalam perigi itu tidak ada apa-apa. Perigi itu tuh kayak sumur ya, ada gambarnya. Boleh tampilin? Nah, jadi Yeremia itu dimasukkan ke dalam perigi, istilahnya kayak sumur. Dalam itu cuma lumpur, saudara. Kalau dalam itu lembab, pasti banyak binatang-binatang, banyak hal-hal yang mungkin bau, ya kan? Bayangkan kalau hari itu Ebed-Melek tidak keluar melihat kejadian ini. Mungkin kisah Yeremia stop sampai di perigi ini. Tetapi Ebed-Melek, dia dengan berani berkata kepada raja, "Tuanku raja, tolong angkat dan selamatkan Yeremia." Hari itu keadaan emang kacau. Zedekia bingung karena kehancuran sudah ada di depan mata untuk kotanya. Pilihannya yang firman Tuhan katakan, kalau kalian istilahnya berserah, menyerahkan diri pada orang Kasdim, itu akan selamat. Tetapi kalau kalian tidak mau ada di bawah orang Kasdim, maka kalian akan dihancurkan oleh Raja Babel dan habis semuanya. Zedekia belum bisa memutuskan mau dibawa kemana kerajaannya hari itu, kotanya hari itu. Tapi satu hal yang kita pelajari dari kisah ini adalah seorang Ebed-Melek. Dia yang istilahnya bukan siapa-siapa, bukan orang terpandang, bukan yang punya kuasa, bukan yang istilahnya punya jabatan. Dia ini hanya sida-sida, hamba raja. Tetapi dia tahu bahwa Yeremia berkata seperti apa yang Bapa firmankan. Maka dia melakukan hal, yaitu apa? Memberanikan diri ngomong ke raja untuk menyelamatkan Yeremia. Dalam keadaan terjepit, mungkin kita pernah ngalamin ya Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan terjepit tiba-tiba datang kebaikan yang kita gak pernah duga. Dalam keadaan mungkin jatuh di bawah sekalipun, dalam lembah sekalipun, kadang mungkin kita tiba-tiba mendapatkan suatu hal yang gak pernah kita duga. Dan Yeremia mendapatkan ini dari seorang yang namanya Ebed-Melek. Seorang yang cuma hamba, cuma sebagai membantu raja, tetapi dia membuat perbedaan dalam kisah ini. Kalau hari itu gak ada Ebed-Melek, kita gak pernah tahu apa yang terjadi dengan Yeremia. Tapi Ebed-Melek melakukan hal kecil, melakukan kebaikan yang istilahnya cuma ngomong, "Tuhan, Yeremia ini orang baik Tuhan. Raja Yeremia ini orang baik, bukan orang jahat. Tolong selamatin, tolong angkat dia kembali." Ebed-Melek cuma ngomong seperti itu, cuma ngomong hal yang simple, tetapi itu membawa dampak yang besar dalam kisah ini. Dan hari-hari ini kita, Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah kita perbuat dalam kehidupan kita? Apakah kita pernah menjadi seperti Ebed-Melek yang melakukan hal kebaikan kecil ini, lalu membuat perbedaan, membuat perubahan dalam kisah hidup kita atau dalam kisah hidup orang lain di sekitar kita? Untuk kita bisa mengubah seseorang tidak gampang, tetapi ketika kita menjadi contoh, menjadi istilahnya kebaikan buat orang sekitar kita, mereka akan melihat, oh betapa baiknya orang ini. Saya pernah ngalamin saudara, ini hal yang simple sih. Kalau Selasa kan suka dikasih makan ya buat pelayan kalau pulang PD. Hari itu saya kebetulan udah makan dan saya tetap dapat jatah. Saya ini bingung nih mau dibawa kemana makanan karena saya udah kenyang banget kan. Jadi saya sambil pulang, terus tiba-tiba saya ngelihat ada ibu-ibu udah tua bawa gendolan itu kan, bawa apa sih? Ya gendongan lah dari selimut atau apa. Jalannya udah tertatih-tatih, saudara. Dan dalam hati saya,
Tuhan ini kok malam-malam masih ada ibu-ibu yang seperti ini ya. Saya biasanya kalau ngeliat ibu-ibu yang bawa gendolan itu setiap hari Jumat gitu kan. Sholat Jumat mereka akan standby di masjid minta zakat gitu kan. Tapi hari itu Selasa malam saya melihat ada ibu-ibu kok tua, renta dan jalannya udah susah bawa gendolan. Lalu saya berhenti, motor saya berhenti dan saya bilang, ibu mau kemana? Saya bilang, mau ke rumah, dia mau pulang, ya kan. Ternyata dia punya rumah. Rumahnya di mana bu? Saya bilang, itu deket, bentar lagi juga udah nyampe. Lalu saya bilang, ibu udah makan belum? Saya bilang, dianya diem aja. Ibu udah makan belum? Saya bilang, belum dek. Dari kemarin ibu belum makan karena ibu gak ada uang. Pas kan maksudnya saya punya nasi box yang saya gak makan. Lalu saya kasih ke dia, ibu ini mau gak saya kasih nasi, ini masih bersih ibu. Belum saya makan, ini buat ibu aja saya bilang. Lalu ibu itu tadinya dia gak mau nerima, mungkin dia takut kali ya karena saya badannya besar. Ya kan, jadi dia agak sedikit gimana gitu. Tapi akhirnya ibu ini ambil aja, ini masih bersih, halal saya bilang ya. Silakan dimakan, saya bilang gitu kan. Lalu akhirnya ibu itu nerima dan dia ngomong gini, dek makasih ya, saya gak pernah ngalamin istilahnya dikasih makan. Kadang orang cuma ngasih kayak sisa-sisa, orang cuma ngasih 500 perak atau 1000. Tapi yang ngasihnya itu cuma ngasih pluk-pluk tanpa mereka mau melihat ke saya. Tapi adik nanya saya, ngasih saya makan. Ini hal yang istilahnya buat saya, dia bilang, saya gak pernah ngalamin ini. Dan ibu itu senang. Dan akhirnya saya nuntun dia sampai pulang ke rumahnya. Rumahnya ya kurang layak. Tapi saya percaya dia masih punya anak dan saya percaya pasti akan ada perubahan. Hari itu akhirnya saya nganterin dia pulang, saya kasih nasi dan akhirnya saya tergerak untuk kasih dia berkat yang lain. Hal yang mungkin kecil kita cuma ngasih makan, ngasih uang sebenarnya buat seorang ibu yang tua. Tetapi ketika mereka menerima kebaikan dari seseorang, ketika mereka menerima hal yang baik itu akan mengubahkan hidup dia. Yang tadinya mungkin udah hopeless, istilahnya pasrah hidupnya seperti itu. Tapi ketika saya coba doain dia mau didoain. Dia menjadi semangat lagi Bapak Saudara. Dari hal ini saya belajar dan juga dari Ebed-Melek saya belajar bahwa kebaikan sekecil apapun, sesimpel apapun, kalau kita perbuat di dalam nama Tuhan, itu akan mengubahkan orang-orang yang kita bantu. Ebed-Melek membantu Yeremia lepas dari perigi. Ebed-Melek membuat Yeremia mengalami pertolongan dari hal kecil. Cuma ngomong sama raja, tolong raja selamatin dia. Tetapi Allah Bapa tahu bahwa apa yang Ebed-Melek lakukan itu berkenan di hatinya. Tuhan perhitungkan setiap detail kebaikan, setiap detail perbuatan kita. Saya percaya setiap kita ngelakuin apapun itu dicatat sama Tuhan, benar? Dicatat sama kitab kehidupan yang nanti pada akhirnya kita akan dibacakan semua. Hal sekecil apapun dicatat di kerajaan surga. Dan hari itu ketika Ebed-Melek melakukan akan hal ini, Tuhan memperhitungkan apa yang dia lakukan. Kita buka dari Yeremia 39. Yeremia 39 ayat 15 sampai 18. Janji kepada Ebed-Melek bahwa ia akan dilepaskan selagi Yeremia masih terkurung di dalam pelataran penjagaan. Firman Tuhan datang kepadanya bunyinya, pergilah kepada Ebed-Melek
orang Ethiopia itu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau Ebed-Melek, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti aku Tuhan akan meluputkan engkau, engkau tidak akan rebah oleh pedang, nyawamu akan menjadi jarahan bagimu sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memperhitungkan apa yang Ebed-Melek lakukan. Hadiahnya apa? Dia terselamatkan dari semua apa yang akan terjadi pada waktu itu. Dan saya percaya setiap kita di tempat ini, hal apapun yang kita perbuat, kebaikan apapun yang kita perbuat, Tuhan mencatat dan memperhitungkan segalanya. Dan kita akan mendapatkan seperti apa yang Ebed-Melek dapatkan dalam kehidupannya. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, gak perlu ngelakuin, saya mau ngelakuin hal yang besar. No, dari little things, dari hal yang kecil, perbuatan yang mungkin simple dan sederhana, asalkan itu bisa membuat orang lain merasakan perubahan, merasakan ada Tuhan dalam hidup mereka melalui perbuatan kita. Itu hal yang mungkin bisa kita lakukan hari-hari ini. Saya percaya setiap kita, ayo, jangan pernah kita mungkin nunggu atau harus ngelakuin ini A, B, C, D, E. Lakuin apa yang ada di hadapan kita, yang gak pernah kita duga, kita lakukan saudara. Dari hal kecil, itu akan mengubahkan seseorang. Ada kalimat berkata seperti ini, kebaikan yang kita lakukan pada hari ini dapat mengubah hidup seseorang selama-lamanya. Banyak kisah, banyak kesaksian dari orang-orang yang sukses, istilahnya mereka bertemu dengan orang yang membantu mereka sampai akhirnya mereka menjadi sukses. Itulah kebaikan yang mereka terima. Kebaikan yang kita perbuat hari ini, itulah yang dapat mengubahkan hidup seseorang. Tuhan sudah mengubahkan hidup kita, saudara. Bagian kita, maukah kita seperti Ebed-Melek, melakukan kebaikan yang simple, yang kecil, yang bisa mengubah hidup seseorang. Hari ini, saudara, belajar seperti Ebed-Melek. Ya, dia nggak pernah neko-neko, dia cuma melakukan apa yang dia yakini, dan percayalah Tuhan perhitungkan semuanya di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan selama ini, Tuhan memperhitungkan dan mencatat semuanya. Tiba waktunya kita akan menerima seperti apa yang Ebed-Melek terima dalam kehidupannya. Amin. Amin. Yuk, mari kita mau satukan hati kita untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami belajar Tuhan dari Ebed-Melek Tuhan, di mana dia melakukan kebaikan yang mungkin tergolong tidak wow, tetapi dia bisa menyelamatkan nabimu Yeremia Tuhan. Kami percaya Bapa, kami boleh belajar dari kisah ini untuk kami Tuhan melakukan apa yang ada di hadapan kami Tuhan. Kami gak mau mikir terlalu banyak, tapi biarlah kami bisa Tuhan melakukan apa yang ada di hadapan setiap kami. Dari hal kecil akan mengubahkan hidup seseorang. Dari kebaikan yang mungkin sederhana, yang akan mengubahkan nasib seseorang. Engkau yang mengajarkan setiap kami untuk kami berbuat kebaikan. Mari Bapa, biar kami Tuhan bisa mempraktekkan akan setiap firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, biarlah dalam kehidupan kami, mari Tuhan, buat kami Tuhan boleh melakukan kebaikan, boleh melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa menolong orang, hal-hal yang bisa memberkati orang Tuhan. Kami percaya, biarlah Tuhan hari-hari ini Tuhan, pakai setiap kami Tuhan,
seperti Ebed Melek Tuhan, untuk melakukan kebaikan yang mengubahkan nasib seseorang. Kami percaya Bapa, biar hari-hari ke depan Tuhan Kau yang jaga hidup kami, pimpin langkah kami. Kami percaya Tuhan, biarlah hidup kami tetap ada di dalam Engkau, dan kami percaya Bapa, ketika janji-Mu Tuhan Kau berikan dalam hidup kami, itulah yang akan kami terima dalam kehidupan kami, karena janji-Mu Tuhan mengikat kuat hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa, pagi ini Tuhan, Kau mau bawa Tuhan kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, semuanya Tuhan, aspek hidup kami, kami percaya Kau mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dan kami percaya ada jaminan yang daripada-Mu Tuhan, yang menjamin kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan. Kami percaya Bapa, ini waktunya kami boleh mengalami Tuhan masa kemasan, kami boleh mengalami yang namanya puncak kejayaan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang turun di antara kami, tidak ada yang jatuh di antara kami, tapi kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan mengalami Tuhan yang daripada-Mu Tuhan, mengalami Tuhan masa-masa di mana kami menikmati semua kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, biar dari hari ini Tuhan, mari jamin kami sampai akhir, jamin kami sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau bawa keadaan negeri dan bangsa kami Tuhan. Kami bawa negeri kami Indonesia, negara yang kami diami, tempat di mana kami lahir, tempat di mana kami berkembang, kami bertumbuh, kami mengusahakan, kami bekerja Tuhan, kami melayani. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, kami percaya era yang baru Tuhan sudah datang, ketika virus sudah lenyap Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan akan menggantikan dengan yang daripada-Mu atas bangsa kami Tuhan. Kami akan melihat Indonesia yang diberkati, kami akan melihat Indonesia yang penuh dengan susu dan madu. Kami akan melihat Indonesia yang penuh dengan kemanisan, sampai penduduknya Tuhan adalah orang-orang benar dan yang menikmati janji dan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau yang berkati presiden kami, jajaran pemerintahan. Kami percaya takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, otoritas kerajaan Allah Kau taruh dalam kehidupan mereka, dan kami percaya Bapa, mereka akan membawa bangsa ini Tuhan ke jalan yang lebih baik, ke era yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Sebentar kami akan menerima urapan yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya ini bukan jimat, tetapi kami percaya ini adalah kuasa-Mu yang bekerja atas hidup setiap kami. Mari siapkan minyak urapan kita. Tuhan, di tangan kami Tuhan ada minyak yang sudah kami olesi Tuhan. Kami percaya ini minyak yang berasal daripada-Mu Tuhan. Bukan minyak yang dibuat-buat, tapi ini minyak yang berasal daripada-Mu. Kami tahu Tuhan ada kuasa yang terkandung dalam minyak ini Tuhan. Kami percaya ketika yang mengurapi hidup kami Tuhan. Mata kami, telinga kami Tuhan. Lidah, bibir, mulut kami. Dan hati kami Tuhan. Kami percaya biar Kau yang memegang semua panca indera kami Tuhan. Kau yang memegang semua Tuhan. Apa yang sudah kami urapi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya biarlah Tuhan Engkau Bapa yang mengikat kuat hidup setiap kami. Kami urapi Tuhan tegar tengkuk kami. Kami kebaskan dan kami patahkan semua Tuhan keegoisan, kebenaran diri sendiri, kemalasan Tuhan. Semua yang tidak baik kami patahkan dalam nama Yesus. Kami mau urapi kedua tangan kami Tuhan. Kami percaya tangan kami diciptakan bukan untuk memukul, tapi tangan kami diciptakan untuk bekerja, untuk memberkati banyak orang. Dan kami percaya lewat tangan-tangan kami Tuhan, kami bisa Tuhan membawa kebaikan bagi semua orang Tuhan. Kami mau urapi kedua kaki kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya kemanapun kami melangkah, Engkau Bapa yang menguatkan kaki kami Tuhan. Kemanapun kami pergi, Engkau Tuhan yang membawa Tuhan kaki ini kuat Tuhan, menjadi kaki yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Dan kami percaya Tuhan setiap pijakan kaki kami Tuhan, ada nama Tuhan yang kami tanamkan di situ Tuhan. Kami percaya Bapa, biar hari ini Tuhan Kau yang berkati kami. Di penghujung minggu ini Tuhan, kami percaya apa yang sudah Tuhan buat
sepanjang minggu ini Tuhan kami percaya semua berkat, semua jawaban doa, semua pertolongan, semua kebaikan Tuhan yang kami terima dalam minggu ini Tuhan kami mau kembalikan semuanya bagi nama-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, Engkau Tuhan yang selalu baik buat kami, dan Engkau Tuhan yang selalu memberkati akan setiap hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, pagi ini Tuhan kami minta penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna terjadi atas hidup setiap kami dari pagi sampai malam hari nanti, dan bahkan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan kami percaya, kami berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan yang sedang dalam pelayanan keluar kota. Kau yang berkati, Kau yang jagai, Kau yang kuasai. Semoga apapun yang beliau kerjakan dalam pelayanannya boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kau yang berkati kesehatannya dan tibakan dengan selamat di kota Sion Tuhan untuk kembali bersama kami Tuhan di tempat ini. Tuhan kami percaya Bapa, biarlah kami mau kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan.